Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang sampai malam hari ini dengan izinnya kita masih bisa melaksanakan tarawih, dan juga di siang harinya kita masih bisa berpuasa. Semoga akhir Ramadan atau sampai akhir Ramadan nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita kekuatan fisik maupun kekuatan iman untuk semaksimal mungkin memperbaiki diri dan hati kita selama Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara harapan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Ramadan, ayat-ayat puasa, sekurangnya ada 3 harapan di sana. Yang pertama, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Harapannya dengan puasa dan ibadah Ramadan di siang hari, puasa di malam hari dengan qiyam al-lail, supaya kita menjadi orang bertakwa. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tashkurun. Harapan di dalam ayat ini adalah agar kita bersyukur dengan segala macam fasilitas dan kemudahan di dalam beribadah, supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harapan di dalam ayat itu, ayat setelahnya Allah mengatakan la'allahum yarshudun, semoga mereka dapat petunjuk. Harapan Allah supaya kita bersyukur sebagaimana disebutkan di dalam ayat itu adalah karena kita berada di bulan yang mulia, di mana segala macam kemudahan ada di bulan ini untuk beribadah. Yang menghalangi kita di luar Ramadan adalah dari godaan syaitan. Maka syaitan itu di bulan Ramadan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita juga dihalangi di luar Ramadan karena kesibukan kita dalam beraktivitas. Maka bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu surga, ditutup oleh Allah pintu neraka. Itu dalam artiannya apa? Kita termotivasi mudah untuk beribadah dan sulit untuk bermaksiat di bulan Ramadan ini. Maka jamaah rahimakumullah, rasa syukur itu perlu kita lahirkan di dalam diri kita dengan cara mengisi Ramadan ini dengan betul-betul beribadah sesempurna mungkin, sebaik mungkin, ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya sampai akhir Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilihat dari ayat-ayat tersebut, kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini, maka banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dengan kita menahan di siang hari, sudah banyak penelitian yang kita dengar yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan. Ternyata berpuasa itu meningkatkan kesehatan kita. Banyak penyakit yang selesai dan sehat karena berpuasa. Bahkan ada kebiasaan sekarang di Eropa, katanya banyak dokter yang menerapkan terapi puasa untuk berbagai macam penyakit yang dialami oleh fisik, terutama penyakit-penyakit yang ada di hati, penyakit hati.
maka diselesaikan dan diobati dengan cara berpuasa. Dan bagi kita juga tentu merasakan hendaknya pengaruh dari puasa itu untuk kesehatan kita, kesehatan fisik. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, ternyata dilihat dari hadis-hadis yang lain, tujuan kesehatan fisik dari puasa yang kita lakukan, kemudian dari tarawih juga yang kita lakukan di malam hari, tidaklah menjadi tujuan utama kita beribadah di bulan Ramadan ini. Kesehatan yang dituju lebih utama selama bulan Ramadan ini, dan itu menjadi target kita, setiap kita yang berpuasa, setiap kita yang tarawih di malam hari, adalah kesehatan terhadap hati kita. Karena Nabi diantaranya mengatakan, malam yada' qawla zur wal amala fiha wal amala fihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadha' ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan yang sia-sia, dan bertingkah laku yang sia-sia, melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia selama Ramadan ini, selama berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, berpuasa di bulan Ramadan ini. Sesuai juga dengan hadis, betapa banyak orang berpuasa, falaisa lahu min siyami illa ju' wal atash. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dan ini berarti tidak berhasil sesuai dengan tujuan yang Allah sampaikan, sesuai dengan tujuan yang Nabi SAW sampaikan. Tujuan utama dari puasa yang perlu kita targetkan sekali lagi adalah bagaimana hati kita ini selamat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara berupa doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu, yaitu hari akhirat nanti, kata Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan keadaan di hari akhir nanti, yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat juga anak, kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat di kala itu adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dari hati yang bersih. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini silahkan kita memperhatikan kesehatan fisik kita dengan berpuasa. Ada yang berpuasa supaya beberapa penyakit dari tubuhnya hilang, silahkan. Supaya dia sehat, silahkan. Tapi itu bukan tujuan utama dari puasa tersebut. Karena ternyata kata Nabi Ibrahim di dalam ayat ini, jangankan fisik kita yang dirawat supaya sehat, supaya bugar selalu, kita merawat fisik yang Allah amanahkan kepada kita, harta pun, anak-anak pun juga tidak bermanfaat di kala itu. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat di kala itu adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita juga bisa melihat Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya fisik yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya ini akan kembali kepada Allah dalam bentuk tanah lagi. Ketika dikuburkan di dalam kubur, ketika seseorang meninggal dunia, maka semua itu akan menjadi tanah lagi, kembali kepada asalnya. Tapi itu bukan selesai dengan kembali tubuh kepada tanah tersebut, dengan menjadi tanah seluruh tubuh kita. Seseorang atau setiap kita, setiap manusia nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dengan fisik yang ada pada diri kita sekarang ini, yang siang malam kita merawatnya, memberi dia gizi, memperbaikinya, membersihkannya. Namun ternyata bukan dengan itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Begitu juga dengan kesibukan kita sehari-hari. Habis waktu untuk mencari harta, berangkat kerja sejak dari subuh sampai sore hari,
demi untuk anak, demi untuk istri. Istri juga begitu, demi untuk merawat keluarga. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, di hari akhirat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, semuanya lari dari kita. Tidak ada manfaat pada hari itu kepada kita. Yang dirawat setiap hari, yang dibelanjai setiap hari, namun yang paling bermanfaat atau yang satu-satunya bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Kecuali yang dirawat tadi adalah semua perawatannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam qalbun salim yang kita maksudkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menahan dari lapar, dari minum, dan juga menahan dari segala macam yang merusak ibadah puasa, menahan mata dari melihat maksiat, menahan tangan untuk memegang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menatangani, untuk mengambil yang bukan haknya, menahan fisik dari segala yang bisa merusak puasa. Tujuan utama hendaknya dari segala itu adalah bagaimana hati kita akan selamat, bagaimana hati ini tenang, bagaimana hati ini tersentuh oleh Allah, ucapan Allah, oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu adalah ciri-ciri dari orang beriman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang apabila dibacakan ayat Allah, idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhu imana, bertambah imannya. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Dibacakan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan tentang Allah, maka gemetarlah dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah sampai derajat seperti itu, di bulan Ramadan kita sudah memulai puasa, kita sudah melaksanakan puasa, kita sudah bertarawih di malam hari, sudah mencoba dengan segala kemampuan kita untuk menahan dari segala yang merusak puasa, maka silakan uji hati kita. Ketika mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, apakah sudah tersentuh hati kita? Hari ini mungkin di antara kita masih sering berdoa dan harus tetap berdoa. Apakah ketika doa dilantunkan itu sudah keluar air mata? Sudah menangiskah kita? Dan kalau sudah sampai seperti itu, sudah terasa nyaman mendengarkan ayat Allah, mendengarkan azan, mendengarkan bacaan-bacaan imam, kemudian ketika berdoa sudah sampai meneteskan air mata, maka insya Allah proses dalam menyehatkan hati itu supaya hati kita salim berarti sudah berjalan. Tapi kalau masih kasar hati kita, masih belum tersentuh dengan ayat Allah, masih ada penyakit-penyakit hati dari yang hasad, dengki, sombong, takabur, ujub, maka semuanya itu belum selesai. Maka semuanya itu membuktikan bahwasanya belum berdampak puasa dan segala macam ibadah yang kita lakukan berdampak positif, berdampak maksimal kepada diri kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di dalam ayat Al-Quran Karim supaya masalah hati yang selamat ini, hati yang bersih ini menjadi masalah prioritas, menjadi tujuan utama bagi kita dalam ibadah. Seperti halnya Allah bersumpah dengan banyak macam sumpah di dalam Al-Quran. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti apa yang akan disampaikan oleh Allah setelah sumpah itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan kalau seandainya banyak sumpah untuk menyampaikan sesuatu, maka berarti yang diperhatikan dalam hal itu lebih banyak lagi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala perlu kita renungkan, yaitu bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha, surah asy-syams, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha,
wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada 11 sumpah di dalam surat ini, wasyamsi wadhuha, sampai akhir itu Allah Subhanahu wa bersumpah dengan banyak makhluknya. 11 macam makhluk disebutkan oleh Allah dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu yang akan disampaikan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah itu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkannya. Membersihkan apa? Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala macam iradah, segala macam keinginan itu bersumber dari hati. Pikir pun juga bersumber dari hati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, Allahum qulubul la yafqahuna biha. Apakah mereka tak punya hati yang bisa digunakan untuk berpikir? Maka ketika sumber segala gerak gerik kita, segala keinginan kita, aktivitas kita di sehari-hari adalah hati, maka hati itu yang menjadi tujuan utama kita beribadah di bulan Ramadan ini, supaya sehat, supaya selamat, supaya bersih, sehingga segala macam yang merusak ibadah kita, yang bersumber dari penyakit-penyakit hati yang kadang kita tidak sadar, maka dibersihkanlah dengan kegiatan berpuasa, kegiatan beribadah di malam hari tarawih, dan menahan dari segala macam yang membatalkan, yang merusak ibadah puasa. Kita latihan selama bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan ada riya, merusak ibadah kita. Ada ujub, sombong, merusak ibadah kita. Ada takabur, bahkan syirik, juga mungkin berasal dari hati, merusak ibadah yang kita lakukan. Orang beribadah datang dengan ibadah yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadah yang banyak, ibadah yang mulia tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata hamba ini dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka datang dengan ibadah jihadnya sehingga mati syahid. Mereka datang kepada Allah dengan ibadah bacaan Al-Qur'annya. Mereka datang kepada Allah dengan ibadah berinfak sebanyak-banyaknya. Namun ketika itu dirusak semuanya oleh hati, yaitu apa? Riya. Mereka beramal karena selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu dari mana asalnya? Dari hati. Maka ibadah itu ternyata tidak bermanfaat baginya di akhirat nanti. Justru karena itu Allah Subhanahu wa taala melemparkan orang ini ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latih kita selama Ramadan ini dengan banyak macam kemudahan, supaya selama Ramadan kita mudah beribadah dan terbiasa setelah Ramadan nanti, insya-Allah dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan membersihkan hati kita dari segala macam penyakit, sehingga betul-betul di akhir Ramadan kita akan mendapat hati yang salim, hati yang selamat, dan setelah itu kita berjuang untuk mempertahankannya sampai ajal kita datang, sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti kita datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka selamatlah kita di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.